Halo, selamat siang Mbak Selamat Rahel. Apa siang. kabar hari ini? Kabar saya baik, cukup baik. Alhamdulillah. Kesibukan Mbak Rahel sekarang apa? Saya banyak kesibukan dari tempat kerja saya, terus ada juga kesibukan dari maksudnya aktivitas lain dari di rumah juga ada banyak. Oke. Jadi Mbak Rahel, sesuai dengan kesepakatan kita di WhatsApp ya, Ya, bahwa kita akan melaksanakan coaching di hari ini. ya. Jadi, langsung saja saya jelaskan bahwa sesi coaching kali ini bersifat rahasia dan terbuka untuk Mbak Rahel memberikan tanggapan dan jawaban kepada saya. Dan saya juga cukup welcome ya kepada Mbak Rahel. Oke, baik. Dan durasi sesi coaching kali ini, durasinya itu sekitaran 20 sampai 30 menit ya Mbak Rahel. Baik. Oke, langsung saja. Apa sih yang ingin Mbak Rahel capai? Tujuan utama saya itu saya ingin menjadi penulis novel yang terkenal. Mm, Mungkin kalau yang utama, jadi Iya. menurut saya tuh itu yang paling utama, yaitu menjadi penulis yang terkenal. Oh, jadi Mbak Rahel ingin menjadi penulis yang terkenal ya. Iya. Oke, terus apa yang Mbak Rahel inginkan sebagai hasil upaya Mbak Rahel? Hal untuk sebagai Hasil upaya Mbak Rahel ya. saya sih ingin agar karya saya itu bisa dikenal banyak orang, Hmm. terus karya saya itu juga bisa menghibur orang lain. Jadi Hmm. kalau menurut saya sih ada dua, jadi untuk menghibur Menghibur. dan untuk menjadi bisa dikenal banyak orang. Jadi Mbak Rahel ingin memperkenalkan ya Ya, hasil dari penulisan novel Mbak Rahel dari dalam negeri maupun dari luar negeri lah juga. begitu. Ya kalau bisa. Iya. Terus bagaimana Mbak Rahel tahu bahwa apa yang Mbak Rahel inginkan itu sudah terwujud? Bagaimana ya? Mungkin kalau misalkan banyak orang-orang yang mungkin banyak orang-orang yang uh, apa namanya Yang mention di sosial media, Mm-mm. atau banyak orang yang membicarakan karya saya Ya. di sosial media, mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Lebih ke yang banyak yang banyak yang melihat hasil karya-karya Mbak Rahel. Kalau bisa juga menceritakan dengan baik, bukan buruk. Oke, terus apa yang menjadi harapan Mbak Rahel dalam jangka pendek? Dalam jangka pendek sih menurut saya itu saya bisa dengan berkembang dengan cara penulisan saya dalam menulis, atau saya juga bisa mengembangkan kosakata saya lebih banyak lagi supaya kata-katanya tidak berulang-ulang lagi begitu. Dan mungkin kalau dalam jangka pendek sih mengembangkan cara penulisan saya sih. Mungkin seperti itu. Jadi Mbak Rahel masih mau mengembangkan ya tentang kosakata Mbak Rahel ini. Benar. Terus apa sih yang Mbak Rahel ingin capai dalam diri Mbak Rahel ini ya selain dari dalam mengembangkan penulisan novel ini? Kalau misalkan saya ingin maksudnya tadi Dari dalam diri Mbak Rahel. Dari dalam diri saya itu saya maunya ingin lebih bisa konsisten, terus bisa juga lebih banyak belajar tentang menulis, dan menambah kosakata saya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin saya seperti itu sih. Berarti Mbak Rahel mau lebih konsisten lagi ya buat mengembangkan penulisan novel ini. Iya. Terus seberapa puas Mbak Rahel dengan kinerja selama ini? Kalau mengukur kinerja selama ini, saya mungkin cukup puas. Mungkin ada 70%.
cukup puas ya dalam kinerja selama ini. Seberapa penting sih bagi Mbak Rahel agar hal tersebut bisa terwujud? Kalau saya sih penting, soalnya saya dari dulu saya emang ingin menjadi penulis yang terkenal. Dari dulu itu sering baca-baca, terus jadi kepikiran, wah mau bikin cerita seperti ini juga gitu. Oh, berarti dari dulu ya sudah pengen jadi penulis novel yang Iya. terkenal. Oke, baik. Apa yang Mbak Rahel sudah lakukan ini berdampak pada tujuan yang ingin Mbak Rahel capai? Maksudnya itu apa yang saya lakukan sekarang itu sudah berdampak. Berdampak pada tujuan Mbak Rahel. Menurut saya sih sudah ada dampaknya sedikit. Tapi saya ingin berkembang lebih lagi supaya akhirnya bisa mencapai tujuan saya, yaitu mau menjadi penulis terkenal. Lebih ke mau berkembang lagi ya. Iya. Dari sebelum-sebelumnya. Oke. Terus apa yang Mbak Rahel pelajari tentang diri Mbak Rahel ini akan hal tersebut? Menurut saya sih saya bisa menemukan mungkin kelemahan saya, terus kekuatan saya dalam menulis. Kalau menurut saya sih saya masih ada kelemahan dalam sinonim anonim begitu. Masih ada kata-kata kosakata yang kurang, jadi mungkin itu yang bisa perlu saya kembangkan. Terus kekuatan saya itu saya memiliki imajinasi yang kuat. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kayak masih ada kekurangan dalam ini ya, menulis novel. Terus, apa yang menjadi prioritas Mbak Rahel saat ini? Prioritas saya mungkin sudah saya sebutkan tadi, soal ingin mengembangkan mungkin dulu sinonim atau antonim saya, terus cara menulis novel dengan baik gitu. Mungkin seperti itu saja. Jadi Mbak Rahel mau mengembangkan lagi ya sinonim yang itu, antonim itu. Oke. Terus apa situasi Mbak Rahel yang membuat hal tersebut dapat terjadi? Dengan cara saya ingin mungkin saya mau mencari, mungkin researching atau lihat di kamus saja, terus belajar lebih banyak dengan kosakata atau menambah kata-kata gitu. Saya mungkin seperti itu kalau saya mau berkembang lagi. Lebih ke mencari tahu juga ya di sosmed begitu. Terus apa hambatan Mbak Rahel untuk melaksanakan tujuan Mbak Rahel? Tujuan saya ini mau menjadi penulis terkenal. Terus hambatan saya itu saya masih banyak aktivitas dari rumah, terus ada juga dari kantor, jadi mungkin kurang banyak waktu untuk diri sendiri untuk belajar menulis novel. Jadi mungkin hambatan saya itu cuman ada kekurangan waktu untuk belajar. Berarti Mbak Rahel susah memanage waktu ya. Iya. Untuk hal tersebut. Apalagi kan Mbak Rahel sekarang masih sibuk-sibuk kerja, pekerjaan rumah juga ada, begitu. Oke. Terus apa ada pilihan atau alternatif yang Mbak Rahel ingin lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Kalau menurut saya, mungkin kalau alternatifnya ya, saya mungkin saya bisa research atau googling. Mungkin dalam sela-sela waktu saya bisa googling sinonim atau antonim, terus untuk menambah kosakata saya, terus mungkin bisa mungkin bisa saya tanya-tanya ke penulis terkenal. Ya. Begitu. Mungkin seperti itu sih. Mencari tahu ya kepada para ahli-ahli begitu. Oke. Terus dari pilihan tersebut, yang mana menurut Mbak Rahel ini lebih berpotensi untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Kan kalau hambatan saya itu kalau terlalu sibuk ya, mungkin yang paling cocok sih caranya itu
googling atau researching sendiri di waktu-waktu yang kalau misalkan ada waktu sedikit, mungkin sekitar 5 menit, mungkin saya bisa cari-cari di googling atau secara online, atau bisa cari juga di sosmed, belajar. Pokoknya kan ada, kalau online itu kan banyak. Iya. Jadi saya bisa dengan mudah, gampang cari, terus cepat juga. Jadi tidak perlu lagi kayak kalau misalkan dari kamu sendiri itu kan harus cari-cari ya. Harus ya. Tapi kalau online itu kan bisa langsung diketik saja. Jadi mungkin ya seperti itu, googling atau researching. Apalagi zaman sekarang kan sudah era itu ya. Iya, sudah ada teknologi. Jadi gampang buat mencari tahu tentang gitu. Iya. Terus bagaimana Mbak Rahel tahu bahwa pilihan Mbak Rahel ini sudah tepat? Karena menurut saya itu sudah cocok, karena kan tadi masalah saya itu karena tidak ada waktu, jadi perkembangannya juga terhambat. Jadi menurut saya pilihan yang cocok itu saya bisa meluangkan waktu untuk diri saya sendiri dan belajar cara menulis cerita atau novel yang baik. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Terus apa dampaknya bagi Mbak Rahel ini ketika memilih pilihan tersebut? Nampaknya saya bisa berkembang dengan akhirnya tanpa harus khawatir kalau misalkan saya belum belajar apapun, tapi karena dengan cara tadi saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih dalam waktu yang singkat begitu. Tapi walaupun singkat waktunya, cuman misalkan seperti semenit atau sampai 5 menit, saya bisa belajar lebih banyak. Mungkin seperti itu. Apalagi kan waktu itu sangat berharga ya, walaupun cuma 1 menit buat mencari tahu itu ya tentang Jadi kalau novel googling gitu. itu kan singkat, jadi Iya, jadi gampang ya buat mengerti juga gitu. Terus Mbak Rahel, apa yang ingin Mbak Rahel lakukan untuk mensukseskan tujuan Mbak Rahel ini? Bisa diulang pertanyaannya? Apa yang ingin Mbak Rahel lakukan untuk mensukseskan tujuan Mbak Rahel? Kalau saya sih, saya akan mungkin seperti yang saya katakan tadi, saya akan menggunakan waktu saya yang ada untuk bisa di sela-sela kesibukan, saya bisa googling atau researching kata-kata atau tips yang bisa membantu saya dalam menulis novel atau cerita. Terus saya bisa sekaligus menambah kosakata, terus cara melakukan kalau menulis cerita, pokoknya sistematis gitu, itu maksud saya. Oke. Terus apa yang mempertanggungjawabkan untuk melaksanakan aksi Mbak Rahel? Siapa yang bertanggung? Iya, apa yang mempertanggungjawabkan? Kalau saya sih yang Tanggung jawab ke Rahel itu. Iya. Tanggung jawab saya itu saya harus bisa ingat. Saya harus bisa ingat supaya kalau misalkan ada sela-sela waktu di antara kesibukan saya harus bisa ingat, saya harus belajar ini dulu. Jadi saya bisa cari tips-tips atau mungkin bisa juga dari internet, atau bisa juga dari penulis-penulis yang terkenal. Saya bisa minta tips mereka lewat sosial media juga bisa. Iya, bisa. Jadi mungkin kalau menurut saya tuh seperti itu saya tanggung jawab saya. Oke, jadi Mbak Rahel masih mengingat ya, walaupun di sela-sela kesibukan Mbak Rahel ini masih mengingat ya soal harus konsisten juga. Betul. Terus Mbak Rahel, bagaimana Mbak Rahel bisa berkomitmen untuk melaksanakan aksi Mbak Rahel? Cara saya berkomitmen ya gimana ya, dengan cara mungkin kalau bisa sih saya membuat reminder atau lewat note untuk supaya saya bisa ingat dengan tujuan saya. Terus saya bisa pasang alarm, bisa pasang alarm supaya
saya bisa mengingat dengan tujuan saya tadi dan mau berkembang kan. Jadi saya bisa ingat dengan tujuan saya itu. Oh, jadi membuat notes ya biar Mbak Rahel bisa ingat. Atau alarm juga bisa. Terus kapan dan di mana Mbak Rahel akan memulai aksi yang ingin dicapai? Bagaimana ya? Kalau menurut saya tergantung sih. Kalau kapan itu harusnya mulai dari sekarang lah, jadi lebih cepat lebih baik. Terus kalau soal di mananya itu tergantung sih. Mungkin habis sesi coaching kita ini mungkin saya bisa langsung mulai dengan tujuan saya, dengan dengan cara saya itu tadi mencari lewat googling atau bertanya ke penulis terkenal soal tips. Mungkin seperti itu Kak. Berarti Mbak Rahel sangat konsisten ya. Karena harus konsisten dong. Oke, Mbak Rahel. Baik Mbak Rahel, sebelum menutup sesi coaching kali ini, saya mau bertanya nih kepada Mbak Rahel. Bagaimana sih perasaan Mbak Rahel sekarang ini? Kalau perasaan saya sih, yang sekarang saya merasa cukup lega. Soalnya masalah saya dengan situasi ini sekarang ini itu udah ada caranya. Jadi cukup lega dan saya merasa senang karena bisa terbantu oleh Mbak juga. Jadi terima kasih banyak. Jadi kalau perasaan saya itu ya senang dan lega. Alhamdulillah. Terus apa yang sudah Mbak Rahel pelajari selama coaching hari ini? Sesi coaching kita ini menurut saya berguna. Saya belajar cukup banyak hal. Jadi saya bisa manage time saya bisa belajar lebih banyak lagi dan berkembang. Terus saya sangat berterima kasih sih juga. Jadi karena banyak sekali saya bisa pelajari dari sesi coaching ini, seperti tentang diri saya bisa memanage waktu, saya bisa juga memecahkan masalah saya dengan cara seperti tadi yang saya bilang, mencari-cari lewat googling atau penulis-penulis terkenal. Jadi itu seperti itu manfaatnya kalau bagi saya sendiri. Semoga bermanfaat ya Mbak Rahel. Terima kasih. Baik Mbak Rahel, dari sesi coaching kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa Mbak Rahel ingin mengembangkan penulisan novelnya dan juga banyak membaca buku yang beragam dapat membantu Mbak Rahel ini memperluas wawasan dan pengaruh penulis Mbak Rahel dan memperkaya ide Mbak Rahel dan meningkatkan kemampuan penulis Mbak Rahel. Iya, benar. Nah, jangan biarkan kegagalan menghentikan Mbak Rahel, tapi gunakan sebagai pembelajaran. Iya, baik. Oke, pengembangan penulis novel itu juga perjalanan yang cukup panjang ya dan penuh tantangan. Banyak ya. Kemauan untuk terus belajar adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam menulis novel, Mbak Rahel. Baik. Oke, terima kasih telah hadir dalam sesi coaching kali ini Mbak Rahel. Saya sangat menghargai waktu Mbak Rahel ini. Semoga bermanfaat bagi Mbak Rahel dan dapat mencapai kesuksesan yang Mbak Rahel inginkan. Saya sangat yakin Mbak Rahel bakal bisa. Ya, terima kasih juga. Oke, terima kasih Mbak Rahel. Terima kasih. Aduh, lupa lagi coba. Cepat kok. Novel. Wih, aku baca soal ingin